Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jeleb yang luar bidahsyat, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan hal sederhana tentang komunikasi asertif. Ya, apa itu komunikasi asertif? Adalah komunikasi yang sifatnya tegas, adil, dan terbuka. Sehingga kita dan teman bicara kita akan berkomunikasi dengan perasaan yang nyaman. Win-win solution. Dalam komunikasi ada 4 kemungkinan yang akan terjadi. Yang pertama adalah komunikasi asertif. Yang kedua adalah komunikasi agresif. Yang ketiga adalah komunikasi yang pasif. Dan yang keempat adalah komunikasi yang abortif. Apa itu? Komunikasi asertif adalah komunikasi yang saya oke, kamu oke. Win-win solution, sehingga sifatnya terbuka, adil, dan tegas. Terbuka, apa maksudnya? Kita siap menerima masukan dari teman komunikasi kita. Adil, kita berusaha dua-duanya terpenuhi kebutuhannya. Dan tegas, kita juga tegas dengan keinginan kita. Jangan sampai kita justru terlalu merelakan keinginan kita sehingga orang lain kesannya menang melawan kita. Nah, dalam komunikasi asertif adalah bagaimana dua-duanya menang. Yang kedua adalah komunikasi agresif, yaitu saya oke, kamu tidak oke. Artinya apa? Kita menang dalam komunikasi. Orang yang berkomunikasi dengan kita merasa kalah, merasa dicurangi, merasa dijaili. Biasanya ini banyak dilakukan oleh para penjual, para pebisnis yang tidak punya etika. Tapi kalau pebisnis yang memiliki akhlak yang mulia, tidak akan melakukan ini. Para pebisnis, para penjual produk-produk yang tidak memiliki etika, yang penting produk saya laku, orang merasa terzalimi membeli produknya, biarin. Nah, itu adalah komunikasi agresif. Yang ketiga adalah komunikasi pasif. Saya tidak oke, saya no, kamu oke. Jadi orang lain yang menang, kita yang kalah. Ini namanya komunikasi pasif. Mungkin kita ikhlas-ikhlas saja, tapi bawah sadar kita kadang tidak mudah diajak ikhlas ketika kita dizalimi oleh orang-orang yang datang kepada kita. Itu sebabnya kita posisikan diri kita sebagai orang-orang yang sederajat ketika berkomunikasi. Jangan sebagai orang-orang yang takut berbuat tegas. Dan yang paling parah adalah tipe yang keempat, yaitu komunikasi abortif, di mana saya no, Anda no, kamu no. Saya tidak oke, kamu tidak oke. Maka ini bisa terjadi ketegangan, bisa terjadi konflik dalam berkomunikasi. Nah, sahabat jeleb rahimakumullah yang luar biasa. Bagaimana agar terbentuk komunikasi yang asertif? Maka lakukan 4 langkah berikut ini secara berurutan. 1. Berikan pernyataan. 2. Berikan pertanyaan. 3. Berikan ajakan atau perintah. 4. Berikan larangan. Dalam bentuk apapun, komunikasi awali dengan pernyataan. Maka sekarang sedang musim yang namanya story selling. Ya, story selling, bukan storytelling, tapi story selling. Bagaimana orang jualan, tapi dia tidak menyuruh orang lain memberi. Dia hanya menceritakan, ada produk bagus, begini, begitu. Sampai yang mendengar ceritanya, tertarik. Kenapa? Karena mungkin Anda menceritakan dengan penuh gairah. Anda menceritakan dengan bukti-bukti yang nyata. Anda menceritakan dengan contoh-contoh yang real, testimoni yang membuat orang lain nyaman, sehingga orang lain secara tidak langsung bertanya, emang belinya di mana sih produk itu? Harganya berapa? Itu namanya pernyataan. Bagaimana kita mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu tanpa perintah, tanpa larangan, tapi dengan hanya pernyataan. Yang kedua, lakukan pertanyaan. Ketika kita bertanya kepada seseorang, maka sebetulnya kita sedang membantu orang tersebut lebih menemukan jati dirinya.
teknik bertanya yang tepat ini bisa dipelajari dalam coaching. Insya Allah kapan-kapan nanti saya akan bahas sekilas tentang bagaimana Islamic coaching, ya. Nah, tentang coaching, tentang pertanyaan ini, teman-teman sekalian, contohnya adalah, misalkan ada orang datang curhat kepada Anda, lalu dia cerita, ya, oh begitu, terus gimana? Anda tanya aja begitu. Jangan langsung dikasih solusi. Jangan langsung dikasih nasihat langsung, kasih perintah, harusnya kamu tuh begini, harusnya kamu jangan begini. Bukan itu dulu, tetapi berikan pertanyaan. Terus gimana? Lalu perasaan kamu bagaimana sekarang? Loh kok bisa begitu? Menurut kamu penyebabnya apa? Itu siapa yang melakukannya? Nah, kira-kira menurut kamu solusinya apa? Akhirnya apa? Akhirnya secara tidak langsung, secara tidak sadar, dia cerita, dia sampaikan, menurut saya Kang Zain, solusinya begini, harusnya begini. Oh keren kamu. Oh iya, terima kasih Kang Zain atas masukannya. Padahal kita tidak memberikan masukan apapun, kita hanya bertanya. Ketika kita bertanya, orang lain kesadarannya akan muncul. Tadi satu adalah pernyataan, dua pertanyaan. Dan kalau Anda lihat di dalam Al-Quran, maka mayoritas isi dari Al-Quran adalah kisah, cerita, yaitu pernyataan-pernyataan. Habis itu Quran juga sering melakukan pertanyaan-pertanyaan. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Apakah kalian tidak memiliki akal? Apakah kalian tidak berpikir? Al-Quran bertanya. Apakah kalian tidak memahami? Al-Quran bertanya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada jiwa ketika jiwa itu pertama kali muncul. Tidak ngasih perintah tapi bertanya. Alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhan kalian? Bertanya. Berikan pertanyaan-pertanyaan kepada orang-orang di sekitar Anda ketika Anda berkomunikasi, itu akan membuat sesuatu lebih asertif. Satu pernyataan, dua pertanyaan. Nah, ketika Anda melihat pernyataan kok nggak ngefek, pertanyaan juga belum ngefek, baru Anda kasih nasihat langsung kepada orang-orang yang membutuhkan. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Dengan cara apa nasihat langsung? Dengan cara perintah yang tegas dan santun, larangan yang tegas dan santun. Nah, contoh kasus komunikasi asertif ini ya bisa Anda lakukan misalkan ya, ini khususnya untuk anak-anak Anda ya, anak-anak Anda yang sudah mulai usia 7 tahun ke atas itu udah bisa diajak asertif. Kalau masih 7 tahun ke bawah itu bolehlah diajarkan seperti itu, tapi tidak akan terlalu efektif karena 7 tahun ke bawah golden age itu lebih banyak anak-anak melihat contoh dari orang tuanya dan dari lingkungannya. Nah, bagaimana penerapan komunikasi asertif bersama anak-anak yang 7 tahun ke atas? Misalkan begini. Azan terdengar, anak-anak kita sedang main game. Maka, kita datangi anak-anak kita. Ya, biasanya orang tua, itu sudah azan kok kamu masih main game. Ayo, udahan main gamenya, jangan main game terus, sholat sana. Nah, di sana isinya adalah, satu mungkin ada unsur makiannya, dua, banyak unsur larangan dan perintah. Nah, sekarang kita pakai asertif, pernyataan dulu. Abi dengar udah azan tuh. Pernyataan. Tidak ada perintah, tidak ada larangan. Pernyataan aja. Ya. Abi lihat sedang main game, ini seru ya main gamenya ya. Pernyataan. Ya. Masih pernyataan. Habis itu, kalau anak kita sudah terbangun kesadarannya, maka hanya dengan pernyataan, oh iya Bi, ntar lagi mau sholat, langsung sholat. Pernyataan cukup, tidak ada pertanyaan, tidak ada perintah, tidak ada larangan. Setelah pernyataan ternyata kok nggak berubah, baru pakai pertanyaan. Ya, wah main gamenya seru nih. Nah, nanya kita, main gamenya seru nih, nanya ya. Habis itu tanya lagi, ya kira-kira kapan nih mau wudunya? Sekarang apa bentar lagi nih? Oh bentar lagi. Ya, bentar lagi kita tunggu. Wah, berapa lama lagi nih? Semenit lagi apa 2 menit lagi? Bertanya. Kita pakai kalimat pertanyaan yang berisi tawaran-tawaran kalau memang anak itu mungkin masih belum paham kalau berapa menit lagi, nanti bisa jawab 100 menit lagi. Maka kita kasih tawaran 1 menit lagi atau 2 menit lagi. Pertanyaan. Kasih pertanyaan. Nah, setelah pernyataan nggak ampuh, pertanyaan-pertanyaan juga nggak ampuh, menggerakkan anak-anak kita, menggerakkan orang lain, ya apapun, tidak hanya kepada anak, dalam dunia kerja juga sama,
maka lakukan nasihat langsung berupa perintah atau larangan. Ayo sekarang sholat, yuk dimatikan gamenya, tuh sudah komat, yuk, ayo berangkat ke masjid, ayo sholat berjamaah. Sudah ada pertanyaan, udah ada larangan. Ayo jangan main game lagi, ya nanti dilanjutkan main gamenya setelah sholat, makan, belajar, nanti lanjut lagi. Misalkan begitu, ya. Jadi bagaimana kita asertif. Nah setelah anak kita misalkan tergerak untuk melakukan, baik mulai dari pernyataan sudah tergerak, atau pas pertanyaan baru bergerak, atau baru pas nasihat langsung, perintah dan larangan baru bergerak, jangan lupa supaya asertif kita kasih apresiasi. Keren kamu bisa sholat berjamaah di masjid. Alhamdulillah, Masya Allah. Nah ini membuat anak menjadi yang tadinya mungkin agak kurang nyaman ketika harus sholat, menjadi nyaman ketika kita kasih apresiasi. Nah, demikian secara singkat bagaimana kita bisa menerapkan komunikasi asertif ini dengan 4 level, yaitu 1, mulailah dengan pernyataan, 2, pertanyaan, 3, perintah, 4, larangan. Perintah dan larangan ini kita sebut sebagai nasihat langsung. Jangan terburu-buru kita memberikan nasihat langsung kepada orang-orang di sekitar kita, karena belum tentu mereka membutuhkannya. Karena bisa jadi mereka sendiri sudah punya solusinya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Salam jeleb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.